Hai semua, sekarang kita coba untuk melakukan implementasi dari fitur loginnya menggunakan Sustan dan juga Axios. Jadi sini kita akan coba gunakan Axios untuk pengambilan dari endpointnya yang fitur loginnya ini. Nah, untuk fitur loginnya, request body yang dia butuhkan yaitu untuk email dan juga password. Yang nanti pada saat kita selesai login, kita akan coba arahkan ke halaman home ini nantinya. Dan juga di sini untuk responnya. Nah, untuk respon dari login ini ada dua, yaitu kita akan terima respon dari user dan juga respon dari tokennya. Ya, nanti respon user dan juga tokennya kita akan simpan ke dalam storage menggunakan Sustan. Nah, di sini pertama-tama kita coba atur dulu untuk bagian Sustannya, yaitu untuk penyimpanan dari token dan juga usernya nanti. Ini kita masuk ke dalam codingan. Tahap pertama kita buat dulu untuk implementasi tipenya. Kita buat di folder JavaScript. Di sini kita buat folder. Kita buat folder langsung. New folder dengan nama types. Di dalam folder types-nya kita buat types untuk respon autentifikasinya nanti. Sini out.ts. Kemudian kita tinggal ekspor. Kita buat interface-nya untuk implementasi tipe datanya apa saja. Dan respon usernya nanti. Nah, jadi dari respon user saya itu untuk data-datanya apa saja atau responnya apa saja. Pertama ID-nya itu number. Kemudian username. Itu juga itu string. Kemudian full name. String, kemudian email. Tipe datanya juga string. Image. Di sini image kita buat opsional karena ada beberapa user juga yang tidak ada image-nya. Kemudian bio juga kita buat opsional. Tipe data yaitu string. Nah, selanjutnya di sini untuk tipe data dari respon user kita sudah kita buat. Selanjutnya kita buat tipe data untuk bagian storage kita nanti. Sini kita bisa ekspor interface outstate. Ini A-nya kita buat huruf capital. Kemudian untuk responnya nanti kita akan buat state untuk usernya yang datanya ambil dari user dan bisa juga dia bernilai null. Kemudian kita buat lagi untuk token. Di sini kita buat jangan koma tapi titik koma. Kita buat semua dulu ya titik koma. Nah, tokennya itu tipe datanya berupa string atau bernilai null. Dan terakhir yaitu untuk is loading, kita akan buat fitur loadingnya juga yang tipe datanya itu boolean. Kemudian kita akan buat untuk actionnya atau fungsi-fungsinya apa saja dalam storage kita nanti. Pertama itu ada set token. Yang mana di set tokennya dia akan menerima dua parameter, yaitu parameter respon dari user yang tipenya berdasarkan user. Kemudian ada juga untuk token yang tipenya tipe data string untuk parameternya. Yang mana untuk responnya dia berupa promise, respon berupa void atau tidak nge-return apa-apa. Nah, kemudian kita buat untuk load tokennya. Ini untuk load data tokennya nanti. Kita buat dia promise, void, dan terakhir remove token untuk menghapus tokennya. Ya, nanti kita gunakan untuk logout. Sini promise, void. Di sini untuk tipe storage-nya dan juga tipe data respon user kita sudah kita buat. Dan juga sini sudah juga untuk tipe data dari tokennya, kemudian kita buat untuk storage-nya sekarang. Di sini kita bisa buat langsung di folder JavaScript. Kita buat folder dengan nama storage. Nah, dalam storage-nya kita buat file dengan nama out
store.ts. Nah, dalam outstore-nya kita akan buat untuk use outstore nama storage kita. Dan di sini kita buat untuk fungsinya sama dengan create. Ini create-nya kita perlu import dari sustan. Kita import dulu. Sini import create from sustan. Kemudian untuk tipenya, nah ini kita import tipe yang kita buat tadi, yaitu outstate. Kemudian dia akan ngeset nilainya untuk masukkan nilai dalam state kita, dalam storage-nya. Kemudian di sini kita akan buat untuk state-nya dulu. Di sini user, nilai default-nya null, token null, kemudian is loading. Kita buat dia secara default bernilai false. Nah, kemudian untuk fungsinya, pertama set token sesuai dengan yang ada di tipe kita tadi yang kita buat di sini. Set token, mungkin di sini set token data. Ini untuk ngeset nilai dari tokennya. Nah, untuk nilai tokennya nanti kita coba masukkan ke dalam. Ini kita buat dulu untuk parameternya. Nah, untuk tokennya kita akan masukkan ke dalam sebuah state dan juga ke dalam sebuah async storage. Sini kita masukkan ke dalam variabel out data sama dengan usernya ambil dari parameter user, tokennya ambil dari parameter token. Kemudian di sini wait async storage. Kita perlu import. Sini import async storage from add create async storage. Kemudian di sini kita tinggal jalankan async storage titik, kita set item. Item yang dia set yaitu user out, yang mana JSON-nya kita stringify. Nilainya ambil dari data out data. Oke, kemudian kita tinggal buat untuk fungsi selanjutnya yaitu untuk load token. Sini load token. Kita buat dulu berupa fungsi biasa seperti ini, dan terakhir yaitu remove token. Remove token async di sini ada error di dalam set item kita. Async storage set item di sini harusnya koma bukan titik. Oke, sudah hilang errornya. Kemudian tinggal load token. Untuk load tokennya kita set dulu untuk fitur loading kita. Is loading, kita buat dia jalan untuk loadingnya. Kita buat bernilai true. Kemudian kita tinggal buat try catch and finally. Nah, di finally-nya kita buat loadingnya bernilai false. Sini set is loading bernilai false. Kemudian di sini dalam catch-nya kita log saja errornya apa. Kalau terjadi error, kemudian di try-nya kita tinggal ambil data dari storage kita. Sini data sama dengan wait async storage titik, kita ambil item, get item dari out-nya. Nah, jadi ini pada saat kita set, setelah loading nanti kita set data user dan juga token kita masuk ke dalam storage bernama out. Kita masukkan nilainya, kemudian nanti di sini di load tokennya kita ambil nilai dari storage out-nya. Kemudian kita bisa buat kondisi jika datanya ada, maka di sini bisa kita cons, kita pass dulu
karena datanya berupa JSON. Sini JSON titik parse berdasarkan data. Kemudian kita tinggal set nilai, set user, nilainya ambil dari parset titik user. Kemudian token, nilainya ambil dari parse titik token. Jadi seperti ini untuk storage kita. Jadi ini untuk ngeload storage kita. Jadi ambil data dari storage-nya, kemudian kita set dalam substan storage kita. Nah, kemudian untuk ngeset nilainya pada saat kita login. Nah, ini untuk bagian storage-nya sudah selesai. Nah, kemudian kita atur untuk bagian Axios-nya sekarang, yaitu untuk pengambilan data dari endpoint-nya. Nah, untuk Axios-nya sendiri, di sini kita ambil data dari backend-nya. Kita bisa jalankan backend kita di terminal baru. Kita cd server, kemudian npm run dev. Jadi server kita itu jalan di port 3000. Nah, di sini kita tidak bisa jalankan langsung menggunakan yang namanya localhost 8000, karena kalau di Metro itu dia pakai IP address-nya seperti ini. Nah, bukan pakai localhost 8000. Jadi kita harus gunakan yang seperti ini supaya bisa tampil dalam Android-nya. Dan nanti untuk endpoint-nya itu kita bisa buat dalam sebuah file bernama environment. Sini kita buat file dengan nama .env. Nah, di sini kita bisa buat environment-nya. Kita sebut saja namanya expo public API URI. Nah, untuk nilainya itu ambil dari HTTP, kemudian 192.168.1.13.2.3000. Nah, sesuai dengan IP address yang ada di metronya ini. Yang ini sama dengan yang ini. Harus samakan. Dan di sini karena kita atur environment-nya, kita perlu restart untuk server kita yang ada di bawah, yaitu untuk Android-nya. Nah, sini kita bisa Ctrl C, matikan dulu, kemudian kita jalankan ulang npm start supaya environment-nya bisa terbaca di metronya. Di sini proses dari pengambilan data environment-nya sudah berhasil. Yang ini. Nah, kemudian kita bisa gunakan. Ini saya reload dulu yang ada di emulator saya. Kemudian kita coba untuk buat konfigurasi dari Axios-nya. Di sini kita buat file lagi. Kita buat file di dalam folder JavaScript-nya lagi dengan nama config untuk konfigurasi. Dalam folder config kita buat file dengan nama api.ts. Nah, di sini kita akan buat untuk custom API-nya. Ini kita bisa buat dulu untuk ambil base URL kita. Sini base URL. Nah, untuk base URL-nya kita ambil dari process.env. Nama environment-nya tadi yang kita buat, kita bisa copy lagi di .env. Nama environment-nya expo public API ke sini. Kemudian buat custom API. Custom API sama dengan Axios. Ini kita perlu import untuk Axios-nya. Import Axios from Axios. Titik. Kita buat create base URL, nilainya ambil dari variable base URL. Kemudian di sini karena nanti semua endpoint kita itu butuh token untuk aksesnya, seperti ambil semua data feed di bagian home-nya nanti, kita buat untuk fitur atur tokennya di sini. Kita buat di sini custom API titik interceptor titik request titik use. Kita masukkan ke dalam async config mana sini const out sama dengan await
Nah, data untuk autentifikasi kita ambil dari storage kita. Di sini async storage titik get item, ambil key-nya yaitu out. Dan kita buat kondisi jika out-nya ada, maka kita coba masukkan ke dalam request header kita untuk bearer tokennya. Sini JSON titik parse out, kemudian config, kita masukkan ke dalam headers titik authorization, kemudian masuk ke dalam barrier, kita masukkan ke dalam barriernya untuk token kita. Sini ambil dari data token, dan kita tinggal return config, kemudian di bawah kita tinggal ekspor default custom API. Nah, jadi seperti ini untuk custom API kita. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam fitur loginnya untuk pembuatan fitur login dari autentifikasi kita. Sini kita bisa masuk ke folder app, kemudian out, masuk ke index. Untuk fitur loginnya kita close dulu yang sudah kita tidak butuhkan. Nah, di sini kita buat dulu untuk state inputan kita, yaitu untuk inputan email dan password. Kita buat state-nya di sini const email, set email sama dengan use state. Kita masukkan berupa string kosong, kemudian password. Kita set juga untuk masukkan nilainya set password. Dan satu lagi yaitu untuk loading. Sini loading, set loading. Yang mana untuk loading sendiri nilai defaultnya itu kita buat dia bernilai false. Kemudian kita tinggal buat untuk handle loginnya, untuk fungsinya nanti. Handle login sama dengan async mana. Kita set dulu loadingnya bernilai true supaya loadingnya jalan. Kemudian try catch and finally sini kita set loadingnya bernilai false. Matikan untuk loadingnya. Kemudian untuk bagian try-nya kita buat di sini const data sama dengan kita wait panggil custom API titik post. Nah, untuk endpointnya /out/login. Kemudian untuk data yang perlu kita masukkan yaitu untuk email, nilainya ambil dari email ya dalam inputan state kita. Kemudian untuk password, nilainya ambil dari password dari inputan kita yang ada di sini. Kemudian kita tinggal wait, kita set token data. Set token data. Di sini kayaknya kita perlu import juga untuk set token data kita. Const dari use out store, yaitu set token data untuk masukkan nilai token dalam storage-nya dari substan kita. Kemudian di sini kita lakukan dalam kurung. Nah, untuk responnya itu data usernya kita ambil dari data titik data dari endpoint kita yang ada di sini. Kemudian untuk tokennya ambil data titik token. Kemudian kita buat alarm. Alarmnya di sini alarm sukses. Kita buat berhasil login. Dan kita atur juga untuk respon errornya. Di sini const jika ada error message. Untuk errornya kita kasih tipenya ini. Kemudian sama dengan error titik respon response titik data titik
message. Kemudian jika datanya itu bukan berupa array, kita buat di sini error data. Jadi kita buat kondisi jika errornya itu bukan error dari validasinya yang berupa array. Errornya bukan array, di sini error message. Maka kita coba tampilkan error message-nya dari indeks ke nolnya saja. Selain itu, kita tampilkan secara keseluruhan kalau errornya bukan berupa array. Kemudian kita tinggal buat alarm untuk tampilkan error message-nya. Sini alarm titik alarm error kemudian error datanya. Mungkin seperti ini error message kita. Sini kayaknya ada yang salah, harusnya dalam kurungnya di sini. Jadi seperti ini untuk error kita. Kemudian kita tinggal atur untuk bagian inputannya. Nah, sini untuk setiap inputan kita harus masukkan ke dalam bernama keyboard avoiding view. Kita masukkan pembuka dan penutup dari save area view kita. Kemudian di sini kita lakukan style sedikit. Style flex 1. Kemudian behavior. Di sini kita buat untuk platformnya. Platform, jika platformnya itu sistem operasinya adalah iOS, maka kita atur untuk paddingnya. Nah, selain itu untuk atur height-nya. Nah, ini untuk supaya inputan kita itu responsif. Nah, kemudian kita tinggal atur untuk inputan-inputannya yang ada di sini. Kita ambil dari state yang kita buat yang ada di atas sini. Di sini kita atur. Pertama yang ini dulu. Kita atur value-nya. Di sini value-nya untuk email. Kemudian untuk ngeset nilainya. Sini kita buat on chain text. Dari set email. Kemudian keyboard type. Untuk keyboard type-nya, dia keyboardnya berupa email address. Dan auto capitalize, kita buat dia berupa false. False, none. Nah, kemudian untuk inputan passwordnya, untuk value-nya ambil dari state yaitu password. Kemudian on change text, nilainya ambil dari set password. Kemudian untuk touchable opacity-nya. Nah, untuk touchable opacity-nya kita bisa buat dari fitur loading kita. Di sini kita bisa buat kondisi. Jika dia loading, maka kita tampilkan untuk fitur loadingnya aktif indikator. Dengan warna yaitu pagar FFF. Kemudian selain itu kita tampilkan button dari loginnya. Nah, untuk touchable opacity-nya dia akan jalankan sebuah fungsi pada saat dia di press atau diklik. Pada saat diklik dia akan jalankan fungsi yaitu handle login. Dan juga kita buat untuk disable-nya. Nah, disable-nya sendiri itu berdasarkan loadingnya. Jadi seperti ini. Nah, terakhir kita atur untuk layout utamanya yaitu root layout. Jadi untuk root layout kita buat dulu untuk use effect-nya. Kita tunggu proses dari pengambilan dari load data token kita. Di sini kita ambil dulu nilainya. Sini cons. Kita ambil token is loading dari out
use out store, use loading, kemudian load token. Jadi kita ambil token dan is loading dan juga load tokennya. Nah, di use effect-nya kita jalankan untuk load token dan kita ambil setiap ada perubahan di dalam state tokennya. Kita buat di sini berupa array. Kemudian kita buat fungsi dulu untuk loadingnya. If jika phone loadednya belum terload atau is loading, maka di sini kita bisa return view untuk loadingnya. Di sini view class flag 1, kemudian justify center, kemudian items center, kemudian activity, indikator, kita tulis size-nya jadi large. Oke, seperti ini yang lumayan panjang. Nah, ini kita uncomment dan kita buat kondisi. Sini kondisinya jika tidak ada token atau usernya juga tidak ada, maka kita tampilkan outnya kalau token dan usernya tidak ada, tapi kalau token dan usernya ada kita tampilkan yang tab. Oke, ini usernya ada error, kita belum import di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kita coba dulu, kita reload. Dan kayaknya di sini kita coba cek juga di dev-nya. Kita bisa klik J untuk buka DevTools. Nah, di DevTools-nya kita cek kalau loginnya berhasil. Kita buka lagi fitur login. Nah, yang ini. Kita coba log yang ini. Log data. Oke. Kita langsung coba di sini. Kita login di sini, masukkan email reski@mail.com, kemudian password 1 sampai 8. Kita coba login, mudah-mudahan berhasil. Jadi loadingnya dia disable dulu. Nah, ini ada error. Kita coba log juga errornya apa. Di sini log error. Kita coba lagi. Kita cek dev-nya, kemudian klik lagi login. Oke, request file kode 404. Nah, ini errornya 404. Endpoint-nya tidak ditemukan. Nah, ini kayaknya karena di bagian Axios kita di API ini. Harusnya kita atur di sini +/API. Oke, kayaknya udah aman. Kita cek lagi di terminal. Ya, errornya 404, endpoint-nya tidak ditemukan. Nah, sini kita coba hapus dulu semuanya. Kita cek validasinya jalan atau tidak. Klik login. Nah, sini ya, email dan password wajib diisi. Validasinya jalan. Nah, validasinya jalan dari fungsi yang ada di sini. Yang ini. Jadi jika error berupa array atau validasinya jalan, tampilkan data errornya dari cache-nya ini berupa alarm. Nah, tapi kalau dia sukses berarti tampil di sini. Dan juga dia akan simpan data dari user kita dan juga token kita masuk ke dalam substan storage kita. Nah, ini kita coba ya. Mudah-mudahan bisa. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Login. Nah, di sini sukses berhasil login, kita klik OK.
Nah, cuman belum mengarah ke dalam halaman home-nya. Nah, cuman di sini data kita berhasil kita dapatkan. Nah, sini ada data real user yang kita gunakan login, dan juga tokennya yang kita dapatkan. Nah, cuman mungkin masalahnya lagi di dalam codingan kita ini, kita belum diarahkan ke halaman home-nya yang perlu kita atur. Sini kita atur dulu. Kita coba reload dulu, coba di sini. Oh ya, di sini juga terdapat ya lognya dari error kita. Oke, di sini pada saat kita masuk, dia loading dulu. Habis itu kita akan diarahkan ke halaman home. Nah, ini berdasarkan endpoint yang ada di sini, yaitu bagian layout root kita yang ini. Berarti kalau dia sudah melakukan login, dia bakal diarahkan ke halaman home-nya kalau storage-nya sudah ada. Nah, ini kita coba tampilkan dulu storage-nya. Kita dapat datanya atau tidak. Kita masuk ke dalam index. Kemudian kita ambil dulu nilainya. Sini cons sama dengan kita ambil dari use out storage, yaitu kita ambil data dari user kita. Ini kita coba tampilkan di bagian bawah sini berupa teks. Kita testing saja dulu kita dapat datanya atau tidak. Teks 3XL, kita tampilkan user titik email. Nah, di sini kita dapat emailnya. Berarti data yang kita lakukan login sudah masuk ke dalam storage kita di sini. Kita dapat data emailnya. Cuman masalahnya tadi, yaitu pada saat kita login dia belum mengarah langsung ke home-nya. Kecuali kita harus reload halamannya. Nah, ini kita akan coba fixkan di video berikutnya. Dan juga kita akan buat fitur untuk logout-nya juga dan juga registernya. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.